Arsenal menjadi tuan rumah untuk Manchester City pada pekan kelima Premier League, Minggu malam. Bermain di Stadion Emirates, Arsenal harus puas dengan skor 1-1 pada duel lawan anak asuh Pep Guardiola itu. Arsenal memulai laga dengan penguasaan bola yang rapi. Namun, dari kesalahan minor pada menit ke-9, Man City mampu membangun serangan balik cepat yang dipimpin oleh Tijani Reinders dan lantas memberi assist pada Erling Haaland. Tertinggal 0-1, Arsenal memainkan Bukayo Saka dan Eberechi Eze pada awal babak kedua. Mereka diharapkan bisa menambah opsi di lini depan, yang buntu karena tidak bermainnya Martin Odegaard. Usaha Arsenal membuahkan hasil pada menit 93. Umpan jarak jauh Eberechi Eze diterima Gabriel Martinelli dengan cemerlang. Dia melepas tendangan lambung yang tak bisa dijangkau Donnarumma. Skor menjadi 1-1. Hasil ini membuat Arsenal bertahan di peringkat kedua klasemen 10 poin dari 5 laga. Tertinggal 5 poin dari Liverpool yang ada di puncak. Sementara, Man City kini berada di peringkat ke-10 dengan 7 poin. Barcelona meraih hasil gemilang dengan mengalahkan Getafe 3-0 pada matchday kelima La Liga. Pertandingan berlangsung di Estadi Johan Cruyff, Senin dini hari. Ferran Torres tampil sebagai pemain terbaik dengan menyumbangkan brace di paruh pertama. Dani Olmo kemudian melengkapi pesta gol tuan rumah di babak kedua. Pertandingan berjalan dengan intensitas tinggi sejak menit awal. Barcelona langsung mengambil inisiatif menyerang, sementara Getafe mengandalkan strategi counter attack untuk mencari peluang. Gol pembuka Torres di menit 15 menjadi kunci dominasi Blaugrana sepanjang 90 menit. Kemenangan ini semakin memperkuat posisi Barcelona yang kini mengoleksi 13 poin dari 5 laga dan bertengger di peringkat kedua klasemen sementara. Getafe harus mengakui keunggulan lawan dan tertahan di posisi ke-8 dengan raihan 8 poin. Inter Milan mengamankan 3 poin penting dengan mengalahkan Sassuolo 2-1 pada matchday keempat Serie A. Laga berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza, Senin dini hari. 3 gol tercipta sepanjang 90 menit pertandingan. Federico Di Marzio mencetak gol pembuka, diikuti gol bunuh diri Tarik Muharemovic, sementara Walid Chedira mencatatkan satu-satunya gol balasan untuk tim tamu. Hasil ini memperbaiki posisi Inter di klasemen Serie A. Di sisi lain, Sassuolo terpaksa pulang dengan tangan kosong meskipun telah memberikan resistensi yang cukup berarti. Emil Audero kembali tampil impresif saat Cremonese ditahan imbang Parma 0-0 pada lanjutan Liga Italia Serie A. Menjamu Parma di Stadio Giovanni Zini, Cremonese gagal mendulang 3 poin. Pertandingan ketat membuat kedua tim kesulitan cetak gol di sepanjang laga. Penjaga gawang timnas Indonesia Emil Audero kembali tampil impresif di laga ini. Sofascore bahkan menobatkan Audero sebagai pemain terbaik dengan poin tertinggi. Meski mendominasi penguasaan bola, Cremonese tampil kurang efektif. Tim yang dibela Audero hanya mampu melepaskan 3 tembakan berbanding 15 shot milik Parma. Beruntung Cremonese memiliki Audero yang tampil konsisten di bawah Mistar. Audero sukses melakukan 3 save krusial, 2 diantaranya menggagalkan peluang di dalam kotak penalti. Tambahan 1 poin memperpanjang rekor tanpa terkalahkan Cremonese di 4 pertandingan awal Serie A. 2 laga diantaranya berakhir dengan kemenangan dan sisanya imbang. Bayer Leverkusen gagal menang atas Borussia Mönchengladbach dalam lanjutan Bundesliga. Kevin Dix dan kawan-kawan secara dramatis menahan imbang 1-1. Bermain di B Arena, Leverkusen, Gladbach tampil perdana di bawah pelatih Eugen Polanski. Ia menggantikan Gerardo Seoane yang dipecat. Di laga ini, Polanski masih mengandalkan Kevin Dix di lini belakang. Bek timnas Indonesia itu menjaga lini pertahanan bersama Nico Elvedi dan Fabio Chiaroda. Laga berjalan ketat sejak awal. Leverkusen dan Gladbach sempat saling menebar ancaman di 20 menit pertama namun skor tetap 0-0 di babak pertama. Di babak kedua Leverkusen bisa mendapatkan gol pada menit ke-70. Malik Tillman bisa merobek gawang Gladbach, usai meneruskan operan Patrick Schick dalam skema serangan balik cepat. Skor 1-0 untuk Leverkusen, namun di menit-menit akhir, Gladbach akhirnya bisa menyamakan skor. Haris Tabakovic, yang baru masuk di menit ke-80, bisa mencetak gol pada menit ke-92.
Ia menanduk bola Charles Herman masuk ke gawang Leverkusen. Skor 1-1 akhirnya menutup jalannya laga. Bek timnas Indonesia Dean James main sejak menit pertama menghuni posisi full back kiri dalam formasi 4-3-3 saat melawan PZ Zwolle. Ini merupakan kali ketujuh James bermain di Go Ahead Eagles musim ini. Pertandingan berakhir dengan skor 2-0, Go Ahead Eagles berhasil menambah 3 poin dan kini mengoleksi 12 poin dan menempati peringkat keempat di klasemen sementara. 3 pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh, Shane Patinama, dan Pratama Arhan, bermain dalam laga Bangkok United versus Buriram dalam lanjutan Liga Thailand di Stadion Bangkok, Minggu malam. Sandy, Shane, dan Arhan bermain sejak menit pertama. Sandy dan Shane berada di kubu Buriram yang bertamu ke markas Bangkok United, klub yang menaungi Arhan. Buriram membuka keunggulan pada menit ke-8. Shane melepas crossing dari sisi kiri yang bisa dimaksimalkan Supachai Chaidek. Tuan rumah bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-23 lewat penyelesaian akhir Richairo Zivkovic dari dalam kotak penalti. Tim tamu kembali unggul pada menit ke-43 melalui Faisal Mulik. Skor 2-1 tak hanya bertahan hingga turun minum, tetapi hingga laga bubar. Real Madrid masih kokoh di puncak klasemen setelah menghajar Espanyol dengan skor 2-0 pada pekan kelima Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Sabtu waktu setempat. Pada pertandingan ini, kemenangan Real Madrid atas Espanyol hadir berkat gol dari Eder Militao dan Kylian Mbappe. Demikian catatan La Liga. Real Madrid berada di puncak klasemen sementara Liga Spanyol dengan poin sempurna dari 5 pertandingan, sementara Espanyol harus turun ke posisi 4 dengan 10 poin. Secara statistik Real Madrid unggul dari Espanyol pada pertandingan dengan 73% penguasaan bola dan melepaskan total 16 tendangan yang 5 diantaranya tepat sasaran. Beralih ke Liga Inggris. Liverpool mampu melibas Everton 2-1 dalam derby Merseyside pekan kelima Liga Inggris. Kemenangan ini jadi catatan tersendiri bagi Gareth. Untuk pertama kalinya musim ini, Liverpool bisa meraih kemenangan tanpa harus menunggu drama menit-menit akhir laga atau Arne Time ketika kalahkan Everton di Anfield. Liverpool sudah unggul lebih dulu di babak pertama. Gareth memimpin 2 gol lewat aksi Ryan Gravenberch, 10, dan Hugo Ekitike, 29. Sementara itu, Everton membalas di babak kedua lewat gol Idrissa Gueye, 58. Situasi ini sempat membuat Liverpool hampir keteteran karena Everton bekerja keras memburu gol penyama. Namun, pada akhirnya, Liverpool sukses mencegah Everton cetak gol lagi, sehingga sukses mengamankan 3 poin. Hasil Liverpool versus Everton berakhir 2-1. Manchester United meraih kemenangan dramatis saat menjamu Chelsea pada laga pekan kelima Liga Inggris di Old Trafford, Sabtu malam. Pertandingan penuh tensi tinggi ini menghadirkan banyak momen menarik di sepanjang laga. Big match ini benar-benar menyajikan hiburan bagi penonton. 2 kartu merah mewarnai jalannya laga, masing-masing untuk Robert Sanchez dan Casemiro. Manchester United mencetak gol lewat aksi Bruno Fernandes dan Casemiro. Sementara Chelsea sempat membalas melalui torehan Trevoh Chalobah. Kemenangan ini menjadi tambahan penting bagi Manchester United yang kini mengoleksi 7 poin dari 5 pertandingan. Posisi mereka pun naik ke urutan 9 klasemen sementara Premier League. Di sisi lain, Chelsea harus puas tetap berada di papan tengah klasemen. Tim asuhan mereka kini tertahan di posisi ke-6 dengan catatan 8 poin. Di lanjutan Bundesliga, Harry Kane kembali membuktikan dirinya sebagai mesin gol di Bundesliga. Penyerang asal Inggris itu mencatatkan hat-trick keduanya musim ini dan menjadi bintang utama saat Bayern Munchen menundukkan Hoffenheim dengan skor meyakinkan 4-1 Sabtu malam. Meski demikian, perjalanan Bayern menuju kemenangan tidaklah mulus. Hoffenheim tampil penuh percaya diri di babak pertama dan sempat membuat pertahanan Bayern kelabakan. Kesalahan Manuel Neuer hampir berbuah petaka ketika Visnik Aslani berhasil mencuri bola, sayangnya tembakannya hanya membentur tiang. Kebuntuan akhirnya pecah menjelang turun minum. Memanfaatkan skema sepak pojok yang disiasati dengan brilian, Kane menyambar bola dengan sepakan first time terukur untuk membuka keunggulan Bayern. Gol ini sekaligus mengubah momentum permainan, membuat tim tamu tampil lebih tenang dan dominan. Beralih ke Perancis.
Bek sayap timnas Indonesia Kelvin Verdong mencetak debut bersama Lille ketika takluk dari Lens dengan skor 0-3 pada pekan kelima Liga Prancis di Stadion Bola Arc de Lille, Lens, Sabtu waktu setempat. Pada pertandingan ini, Verdong mencatatkan debutnya saat menggantikan Roman Perraud yang cedera di menit ke-18, demikian catatan Ligue 1. Pemain berusia 28 tahun tersebut bermain hingga akhir pertandingan dan mendapatkan 1 kartu kuning. Namun pada akhirnya Lille tetap harus menelan kekalahan. Kekalahan Verdong bersama Lille pada pertandingan ini terjadi akibat 3 gol Lens yang dicetak oleh Wesley Said, Florian Thauvin, dan Ryan Fofana. Pada pertandingan ini sebenarnya Lille unggul atas Lens dengan 62% penguasaan bola dan melepaskan 17 tendangan, namun Lens dapat tampil lebih klinis. Akibat kekalahan ini, Lille harus puas tertahan di posisi ketiga klasemen sementara Liga Prancis dengan 10 poin, unggul 1 poin atas Lens di peringkat keempat. Sementara di Liga Arab Saudi, Al Nassr meraih kemenangan besar atas Al Riyadh pada pekan ketiga Saudi Pro League di Al Awal Park, Minggu dini hari. Pertandingan ini menjadi pesta gol bagi tim tuan rumah yang tampil sangat dominan. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Al Nassr langsung mengambil alih kendali permainan. Mereka menguasai jalannya laga dan terus menekan pertahanan Al Riyadh sepanjang pertandingan. 5 gol Al Nassr tercipta melalui brace Joao Felix, 1 gol Kingsley Coman, dan 2 gol Cristiano Ronaldo. Sementara itu, Al Riyadh hanya mampu membalas 1 gol lewat aksi Mamadou Sylla. Dengan kemenangan ini, Al Nassr berhasil mengoleksi 9 poin dari 3 laga dan memuncaki klasemen sementara Liga Arab Saudi. Di sisi lain, Al Riyadh tertahan di posisi ke-13 dengan 3 angka.